Paradoks digital dalam birokrasi ketika modernitas menjadi kedok feodalistik, sebuah ulasan dan solusi untuk negara dalam perbaikan kualitas e-purchasing di Indonesia. Izinkan saya membuka diskursus ini dengan sebuah pertanyaan yang epistemologis. Apakah digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah telah benar-benar mentransformasi paradigma birokrasi kita, atau justru hanya menjadi topeng digital dari praktek feodalistik yang sudah mengakar? Kita sedang berhadapan dengan apa yang kita sebut sebagai paradoks modernitas birokratik dalam konteks e-purchasing katalog elektronik LKPP. Mengapa saya katakan paradoks? Ketika modernisasi digital yang seharusnya menciptakan transparansi dan efisiensi justru melahirkan oligarki digital yang lebih canggih dan lebih tersembunyi. Mari kita bedah anatomi persoalannya. E-purchasing yang dibuat oleh LKPP dengan 3 kategorinya, katalog nasional, sektoral, lokal, pada dasarnya adalah upaya negara menghadirkan efisiensi dalam pengadaan. Sangat-sangat bagus banget. Namun yang terjadi adalah fenomena yang saya sebut sebagai pseudo modernisasi. Dalam katalog nasional kita masih melihat ada jejak pelaku usaha real yang autentik. Tetapi begitu kita masuk ke ranah sektoral dan lokal, yang kita temukan adalah apa yang kita sebut teknofeudalisme, di mana para calo dan broker digital menjadi penguasa baru dalam landscape ekonomi digital. Yang menarik, sebagian kalangan mulai mengusulkan untuk malah kembali ke sistem tender konvensional aja 100% semua gitu. Ini adalah manifestasi dari apa yang saya sebut sebagai nostalgia birokratik, sebuah kerinduan yang keliru pada sistem masa lalu yang sebenarnya tidak lebih baik. Mereka lupa tender konvensional adalah tempat di mana oligarki klasik bermain dengan lebih leluasa. Kembali ke tender sama dengan mengambil langkah mundur dalam evolusi transparansi untuk mayoritas pengadaannya. Saya tegaskan, masalahnya bukan pada platform digitalnya, tetapi pada apa yang saya sebut ontologi pelaku ekonomi, yaitu siapa yang sebenarnya memegang kendali dalam sistem ini. Ketika kita bicara tentang transparansi, yang kita butuhkan bukanlah kembali ke sistem lama, melainkan transformasi radikal dalam tata kelola pelaku usaha. Perhatikan bagaimana fenomena broker dan calo ini menciptakan apa yang saya sebut sebagai kapitalisme bayangan dalam e-purchasing. Mereka adalah manifestasi dari apa yang saya sebut sebagai paradoks transparansi digital, di mana semakin transparan sistemnya, semakin canggih pula cara mereka bersembunyi di balik kompleksitas digital. Mengapa tender bukan solusi? Karena tender hanya akan menciptakan apa yang kita sebut ilusi kompetisi. Kecenderungan di dalam tender yang terjadi bukanlah kompetisi murni, melainkan teatrikalisasi persaingan, di mana pemenang sudah ditentukan sebelum permainan dimulai. Ya, setidaknya dalam e-purchasing, jejak digital masih bisa dilacak. Tidak menyalahkan tender karena karakteristiknya berbeda. Ya, lalu bagaimana dong solusinya? Yang kita butuhkan adalah apa yang saya sebut sebagai reformasi struktural pelaku usaha, mencakup beberapa langkah strategis. Pertama, purifikasi database pelaku usaha, memastikan setiap entitas dalam sistem adalah pelaku usaha real, bukan sekedar proksi dalam kartel ekonomi. Kedua adalah implementasi sistem verifikasi berlapis yang tidak hanya memeriksa dokumen, tapi juga kapasitas real pelaku usaha. Ketiga adalah pembentukan mekanisme surveillance digital yang mampu mendeteksi pola-pola transaksi mencurigakan. Lebih jauh lagi, kita perlu membangun apa yang kita sebut sebagai ekosistem transparansi produktif, di mana keterbukaan informasi tidak hanya alat kontrol, tapi juga pendorong produktivitas ekonomi real. Termasuk pertama, demokratisasi akses pasar, yaitu membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha real. Kedua, desentralisasi verifikasi, melibatkan lebih banyak stakeholder dalam proses validasi pelaku usaha. Ketiga, optimalisasi teknologi blockchain untuk menciptakan jejak audit yang tidak bisa dimanipulasi. Keempat, reformulasi insentif ekonomi, menciptakan sistem reward yang menguntungkan pelaku usaha real, bukan perantara. Yang sering terlupakan adalah apa yang kita sebut sebagai dimensi sosiologis transparansi. Transparansi bukan sekedar soal sistem yang terbuka,
tapi juga tentang mengubah perilaku dan budaya. Kita perlu menciptakan apa yang kita sebut sebagai kultur anti perantara dalam ekosistem pengadaan publik. Inilah mengapa saya selalu menekankan jangan biarkan nostalgia sistem lama menghalangi kita dari menciptakan transformasi sistem yang lebih fundamental. Kembali ke tender adalah manifestasi dari apa yang kita sebut kemunduran progresif, sebuah paradoks di mana kita bergerak mundur dengan dalih kemajuan. Ketika transparansi digital dihadapkan pada kartel ekonomi, yang kita butuhkan bukanlah kembali ke sistem lama, melainkan radikalisasi sistem baru. Sebab dalam dialektika kemajuan, masa lalu bukanlah tempat berlindung, melainkan cermin untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pertanyaan kritisnya sekarang, sudahkah kita siap untuk transformasi radikal ini? Ataukah kita akan terus terjebak dan nyaman dalam apa yang kita sebut siklus modernisasi semu, di mana setiap pembaruan sistem hanya menjadi panggung baru bagi aktor-aktor korupsi yang lama? Indonesia tercinta, jaga integritas.